mendapatkan dana dari pemerintah, dari pusat, dari APBN maupun APBD dalam pelaksanaannya atau realisasi belanjanya, realisasi programnya, memang ada aspek perpajakannya di sana. Nah, maksud dan tujuan kelas hari ini adalah agar Bapak Ibu bisa melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut pada saat belanja ataupun realisasi dari program-program desanya. Baik, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Sudah muncul, Pak. Baik, saya buka dengan sedikit pantun ya Pak Rama ya. Cikini ke kondang dia. Cakep, Mari kita simak materinya. cakep. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, saya mulai dari program-program yang di desa ya. Mungkin yang sudah dicanangkan oleh desa masing-masing ya bahwasannya pasti ada dana yang turun dari pusat maupun juga daerah ya pemerintah daerah. Nah, itu nanti jadi sumber nanti bagi belanja-belanja di desa masing-masing. Nah, pada saat kita belanja barang atau jasa, nah, di sana ada aspek perpajakannya. Nah, dari hal tersebut kita punyai beberapa kewajiban perpajakan Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu kita harus mendaftarkan NPWP ya. Perangkat desanya atau bendahara desanya harus memiliki NPWP sendiri. Tuh. Jadi eh, Bapak Ibu yang belum mendaftarkan NPWP ya, desanya belum mendaftarkan NPWP, mohon segera mendaftarkan NPWP-nya. Bagaimana caranya? Saya harus ke kantor pajak atau tidak? Itu boleh online apa enggak? Bisa Pak Ibu, bisa online ya. Bisa online. Di slide berikutnya akan ada tutorialnya ya. Bisa online via Cortex DCP. Oke, gimana setelah kita memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak ya? Nah, yang kedua adalah melakukan pencatatan atau pembukuan administrasi dari setiap transaksi Di atau setiap belanja transaksi atau belanja. belanja yang kita lakukan ya Pak Ibu ya. Belanja barang, belanja jasa, dan sebagainya. Itu dicatat. Kenapa harus catat? Jadi kita perlu catatan tersebut untuk melakukan kewajiban yang selanjutnya. Apa itu? Yaitu adalah memungut atau memotong pajaknya. Tuh. Kita harus tahu nominal belanjanya berapa, nominal belanja jasanya berapa, gitu. Ada juga mungkin menggaji orang ya, misalnya borongan atau sebagainya, gitu. Kita harus tahu nominalnya untuk mengetahui dasar pemotongan pajaknya nanti, gitu. Nah, itu kewajiban ketiga. Kemudian kewajiban keempat adalah menyetor pajaknya. Setelah kita pungut, kita hitung ya pajaknya, kita setor pajaknya ke kas negara. Jadi caranya bagaimana nanti ada di slide selanjutnya ya. Dan yang terakhir setelah kita menghitung, kemudian memotong pajaknya, kemudian kita setor pajaknya ke kas negara, kita wajib melaporkan kegiatan kewajiban perpajakan kita ya di SPT masa atau SPT bulanan apa Ibu. Nah, SPT ini ibaratkan kayak report lah, report bulanan bahwasannya saya sudah melakukan kewajiban saya nih dari menghitung, kemudian memotong, memungut, dan menyetor pajaknya. Nah, finishingnya adalah melaporkan SPT masa ya Pak Ibu ya, penyelesaiannya, langkah terakhirnya. Nah, ini adalah eh, pendaftaran NPWP ya Pak Ibu ya. NPWP ini apa sih gitu? Jadi NPWP ini seperti identitas kita sebagai wajib pajak di Indonesia ya. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya ID namanya KTP. Nah, kalau NPWP ini nomor pokok wajib pajak, ID dari kita sebagai wajib pajak. Namun per 2025 Pak Ibu, sebenarnya kalau kita katakan NPWP ini juga sudah sinkron dengan NIK Pak Ibu. Sudah sinkron dengan nomor KTP. Artinya apa? Kita nanti dalam administrasi perpajakan ya, itu bisa menggunakan nomor NIK Pak Ibu ya. Bisa menggunakan nomor NIK.
Nah, ini tapi dalam hal administrasi perorangan, wajib pajak orang pribadi. Tapi kalau wajib pajak badan seperti instansi desa, ya, instansi pemerintah, PT, CV, badan hukum dan sebagainya, itu ada NPWP-nya sendiri. Ya. Nah, ini ada syarat pajak subjektifnya ya. Syaratnya itu adalah dimulai saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir saat diubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Tuh. Dan jangka waktu pendataan NPWP-nya yaitu paling lambat 1 bulan setelah saat badan mulai dijalankan. Nah, ini ya Pak Ibu adalah portal yang saat ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu cortexdjp.pajak.go.id ya Pak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa nanti buka browsernya mungkin sambil ikut Zoom ini mungkin dibuka di tab lain ya. Bisa dicoba buka cortexdjp.pajak.go.id yang mau mencoba ya untuk masuk ke Cortex ini dan kalau mau buat NPWP bisa klik daftar di sini ya. Jadi tombol daftar di sini itu digunakan oleh wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Kemudian istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung suami dan belum masuk family tax unit ya. Jadi untuk istri yang NPWP gabung dengan suami yang ingin mendapatkan akses login ke dalam Cortex. Ini biasanya mungkin digunakan oleh istri yang mungkin punya jabatan sebagai bendahara di suatu dinas atau di suatu instansi. Biasanya seperti itu, ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun Cortex, berarti mantap ya. Jadi sudah bisa nanti melakukan kewajibannya, membayar pajak, buat bukti potong dan sebagainya. Nah, ini portal Cortex-nya. Kita beralih ke kewajiban pajak penghasilan atau PPh ya Pak Ibu ya. Pada dasarnya kalau untuk kewajiban em, perpajakan di desa Pak Ibu itu sama dengan kewajiban di perpajakan instansi pemerintah Pak Ibu. Ya, instansi pemerintah pusat, daerah, desa ya. Itu sama. Jadi ada kewajiban pemotongan pemungutan pajaknya atas setiap pembayaran objek potput atau potong pungut. Itu apa saja? Ada pasal 4E2, PPh pasal 4E2 atau final. Ada pasal 15, 21, 22, 23, dan 26. Nah, yang biasa terjadi pada transaksi yang dilakukan oleh belanja desa ya, itu biasanya di pasal 22 dan 23. Kadang di 21 dan 4 ayat 2. Ya, kalau belanja barang ya, beli ATK, beli alat elektronik, beli apa lagi? Beli pokoknya yang termasuk barang lah Pak Ibu ya. Nah, itu kita harus memotong pasal 22 namanya. Kemudian untuk belanja jasa, jasa perbaikan ya, maintenance, sewa mobil mungkin, sewa alat berat mungkin ya, atau jasa-jasa lainnya ya, yang termasuk jasa itu masuknya ke kategori PPh pasal 23 Pak Ibu. Kemudian ada pasal 4E2 atau final. Nah, ini ada beberapa transaksi yang dikenakan khusus ke PPh pasal 4E2 Pak Ibu. Contohnya apa? Contohnya penjualan tanah bangunan, sewa tanah bangunan, hadiah undian. Nah, itu termasuk dalam PPh pasal 4 ayat 2. Jasa konstruksi juga ya, itu termasuk. Kemudian kalau pasal 15 ini seperti sewa angkutan laut atau angkutan udara, sewa pesawat terbang, kapal laut gitu ya. Ini jarang terjadi sih kalau misalnya di desa ya. Atau mungkin ada mungkin ya. Saya nggak tahu juga nih. Nanti kita bisa share-share nanti di diskusi ya Pak Ibu ya. Kemudian untuk pasal 21 ini terkait dengan pembayaran gaji ya, penghasilan yang diterima oleh orang pribadi ya, sehubungan dengan pekerjaan yang sifatnya tetap Bapak Ibu. Biasanya kalau PPh pasal 21 itu dipotong atas penghasilan gaji, gaji tunjangan yang diterima oleh pegawai tetap. Ini misalnya di perusahaan atau di instansi lah, kayak PNS mungkin gitu atau P3K mungkin ya. Dapat gaji, dapat tunjangan dipotong PPh pasal 21. Kemudian pasal 26 ini sama sih sebenarnya sifatnya dengan pasal 21 Bapak Ibu. Cuman penerimanya adalah WNA. Ya.
Nah, kemudian dari kewajiban tersebut harus membuat bukti potong atau bukti pungut PPh-nya. Dapat berupa apa? Dapat berupa BPN, bukti penerimaan negara, dapat berupa bukti potong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, dan juga dokumen tertentu. Ya. Dokumen tertentu ini seperti apa contohnya? Nah, seperti invoice atau seperti bukti transaksi, bukti lunas. Di mana? Kalau konteksnya di dalam belanja desa biasanya itu kita dapatkan di eh, marketplace atau platform pihak ketiga ketika kita belanja secara online, Bapak Ibu. Di mana kalau kita belanja secara online di aplikasi-aplikasi tertentu yang diwajibkan oleh pemerintah setempat ya, itu platformnya yang memotong dan memungut pajaknya, PPh dan PPN-nya. Gitu. Jadi kita sebagai perangkat desa tidak perlu lagi melakukan kewajiban potong pungut karena sudah mereka yang potong pungutnya dan nyetorkannya ke kas negara. Gitu. Nah, inilah breakdown dari kewajiban potongan pemungutannya, Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah jelaskan, PPh 21 terkait dengan pemotongan atas penghasilan kepada WP orang pribadi dalam negeri. Kemudian pasal 22 terkait dengan pengadaan barang ya. Pasal 23 terkait dengan jasa ya. Kemudian juga bunga, hadiah, sewa juga ya. Tapi ada beberapa sewa yang kena PPh 23, ada juga beberapa sewa yang kena PPh eh, pasal 4 ayat 2 atau final. Contohnya kalau yang sewa kena final itu adalah sewa tanah bangunan. Kalau selain sewa tanah bangunan itu masuknya ke ranah PPh 23. Kemudian PPN terakhir ya, pungutan PPN jika PKP ya, pungutan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, ini kita harus memungut PPN-nya. Nah, saya beralih ke PPh 21 terlebih dahulu. Karena mungkin ini sedikit juga ya, karena kalau ini kan kita fokusnya sebenarnya ke PBJ ya, barang dan jasa. Tapi mungkin sedikit saja Pak Ibu, terkait dengan PPh 21 mungkin ini terkait dengan pajak atas gaji yang diberikan kepada perangkat desa, bendahara desa, ya, kades, atau perangkat-perangkat desa lainnya yang menerima gaji bulanan begitu. Jadi perhitungan pajaknya menggunakan tarif PPh pasal 21 TER. TER ini tarif efektif rata-rata ya. Nah, jadi kita menghitung pajaknya itu menggunakan TER ini mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Jadi nggak full setahun. Di bulan terakhir itu kita sisakan untuk menghitung pajaknya dengan tarif yang lain. Ya. Jadi simpelnya, TER ini dibuat agar kita menghitung pajaknya lebih mudah. Gitu. Jadi tinggal tahu penghasilannya berapa, PTKP-nya berapa, tarifnya berapa, udah tinggal dikaliin aja. Jadi contohnya di sini dibagi jadi dua, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Jadi kita perlu tahu penerima penghasilannya itu status PTKP-nya apa? Sudah menikahkah atau belum? Sudah punya anak atau belum? Ini mempengaruhi tarifnya, gitu ya. Untuk TER A, klasifikasi A, itu PTKP-nya untuk yang TK0, TRC untuk PTKP yang K3 ya. Kalau TK ini berarti artinya tidak kawin, kalau K itu kawin. 0, 1, 2, 3 ini adalah jumlah tanggungan ya. Jadi maksimal tanggungan yang diberikan oleh pajak yaitu 3. Bisa 3 orang anak mungkin ya. Kalau anaknya 4, 5 bagaimana? Maksimal 3. Jadi paling mentok K3 begitu. Kemudian tarif efektif harian ini untuk yang mendapatkan penghasilan secara harian. Mungkin kayak borongan harian gitu ya Pak Ibu ya. Jadi untuk penghasilan bruto harian 450.000 ke bawah itu 0% tarif TER-nya. Kemudian untuk 450.000 sampai dengan 2,5 juta itu 0,5% dari PPh bruto. Nah, kita beralih ke tarif TER-nya ya. Ini kolomnya gitu. Jadi sudah ditentukan Bapak Ibu, misalnya nih eh, ada pegawai perangkat desa gitu ya. Statusnya TK0 gitu.
sebelum menikah. Gajinya mungkin UMR lah, ya. Nah, jadi masuknya ke lapisan yang baris nomor satu, Bapak Ibu. Jadi tarif-tarifnya 0%, gajinya masuknya range di baris ke 9, ya, 9,6 sampai dengan 10.050.000 ini. Jadi potongan pajaknya 2% dari 10 juta, Bapak Ibu. Jadi gampang menghitungnya. Ya, kira-kira seperti itu untuk ter bulanan. Nah, ini contohnya ya, Pak Ibu ya. Misalnya Pak Anton, pegawai kontrak pada pemerintah desa. Habis PDKP-nya TK0, mulai bulan Januari 2005 mendapatkan gaji bulanan 4,5 juta per bulan. Nah, jadi tarifnya 5%, jadi pajak yang dipotong 0. Tuh. Kemudian daerah desa itu wajib membuat bukti potong pajak dan memberikan bukti potong tersebut ke Pak Antonnya. Nah, ini contoh lain untuk yang setahunnya ya Pak Ibu ya. Gitu. Anggaplah misalnya gajinya 3 juta, statusnya PPKP TK0, ada tunjangan lain ya, tunjangan kinerja mungkin gitu ya. Kemudian ada THR di bulan April, ada bonus, ada uang lembur dan sebagainya gitu ya. Nah, ini di total. Jadi semua elemen penghasilan dalam bulan terkait itu di total menjadi jumlah penghasilan bruto. Nah, inilah yang menjadi penentu kita menentukan tarif ternya per bulan. Tarif ternya pasti sama nggak, Bapak? Mungkin beda kalau ada penghasilan lain di bulan terkait. Contohnya kayak bulan April. Di sana ada THR 3 juta. Nah, jadi tarifnya lebih besar dari tarif-tarif yang sebelumnya, yaitu 1,5%. Jadi seperti itu ya Pak Ibu. Nah, kemudian di bulan Desember atau masa Desember kita menghitung pajaknya sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Jadi diperhitungkan kembali sampai dengan kita ketemu pasal 21 Desembernya. Ya, ini saya nggak terlalu banyak ke PPh 21 ya Pak Ibu ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan PPh 21 nanti bisa didiskusikan lagi. Nah, kemudian contoh lain adalah eh, perhitungan PPh pasal 21 atas honor atau harian lepas. Contoh misalnya desa membayar narasumber tenaga ahli atas kegiatan pelatihan gitu ya. Nah, honornya itu 1,5 juta. Nah, ini dikenakan tarif PPh 21 bukan pegawai. Perhitungannya apa? Perhitungannya 50% dari brutonya, kemudian dikali tarif pasal 17. Ya. Jadi perhitungannya 50% dikali 1,5 juta kali 5%. 50%-nya dari mana Pak Ibu? Emang seperti itu perhitungannya. Jadi rumusnya emang seperti itu di aturannya. Kemudian yang 5% ini itu adalah tarif pasal 17. Jadi 0 sampai 60 juta, penghasilan 0 sampai 60 juta, itu tarifnya 5%. Jadi EPH-nya 37.500. Kemudian saudara desa wajib membuat bukti potong pajak PPh 21 tidak final. Ya. Misalnya ternyata penerima honornya itu adalah PNS, ya PNS, jadi punya golongan. Maka jadinya seperti ini ya Pak Ibu ya. Contohnya misalnya PNS golongan 4, ya, honornya 1,5 juta. Jadi perhitungannya adalah pemotongan pasal 21-nya 1,5 juta dikali 15%. Jadi untuk golongan 4 tarif PPh 21-nya adalah 15%. Untuk golongan 3 5% dan golongan 2 0%. Ini jika PNS Bapak Ibu ya. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu perangkat desa mungkin ada kegiatan pelatihan, mungkin nah, ini jadi referensi nanti pemotongan pajak atas honornya. Nah, kita beralih ke PPh 22 atas belanja barang, ya. Belanja ATK, material, elektronik, semua yang dalam bentuk barang. Nah, ini dikenakan PPh 22. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu. Apa itu? Nah, jika transaksi di atas 2 juta, ya, ini selain dana bos. Kayaknya kalau di sini nggak ada yang belanja terkait dengan bos ya, Pak Ibu ya. Nah, jadi kalau transaksinya nominalnya
Di bawah 2 juta itu tidak perlu potong PPh 22. Tapi kalau di atas 2 juta, dalam sekali transaksi ya Pak Ibu ya, nah itu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Gitu. Tapi ada pengecualian juga, contoh belanjanya pakai kartu kredit pemerintah. Kemudian kalau beli BBM, beli benda pos, belanja air, listrik, gabah beras, apa namanya kebutuhan pokok, ya. Kemudian juga ada beberapa material-material yang dibebaskan dari PPN. Tapi kalau PPh dua tetap ya, gitu. Jadi aspek di sini ketika kita belanja barang itu ada dua pajak apa Ibu? Ada PPh dan PPN. Gitu. PPh dua terkait dengan pajak penghasilan belanja barangnya dan PPN terkait dengan pertambahan nilainya. Ya. Jadi untuk PPh dua jika di atas 2 juta itu kita wajib potong PPh dua. TPN pun seperti itu. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Desa C membeli peralatan ATK senilai 2,5 juta kepada toko B yang dimiliki oleh Tuan C. Ya, orang pribadi ini jadinya rekanannya ya. Tuan C bukan PKP ya Pak Ibu. Nah, ini perhitungan pajaknya ya. Jadi kita harus memotong PPh dua-duanya karena nilai dari transaksinya di atas 2 juta. PPh dua-duanya langsung aja 1,5% dikali 2,5 juta. Ya, dapat 37.500. Kemudian PPN-nya 2,5 juta dikali 11/12 dikali 12%. Sama dengan 275.000. Nah, kita bedah dulu ya Pak Ibu ya. Di PPN-nya. Kalau PPh dua-duanya saya rasa sudah jelas tarifnya. Kalau di PPN ya per 2025 ini ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang HPP memang tarif PPN itu adalah 12%. Namun per akhir tahun 2024 itu terbit PMK di mana perhitungan PPN itu diubah yang berlaku 2025 sampai dengan saat ini dan nanti seterusnya mungkin ada perubahan, tidak tahu ya. Tapi untuk saat ini kita menghitung PPN-nya itu dengan cara mengalihkan nilai transaksinya dengan konstanta 11/12. Ya. Jadi menghitung PPN-nya dengan nilai dasar penggunaan pajak nilai lain. Tuh. Persen Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau ngitung 2,5 juta dikali 11%, nggak apa-apa. Hasilnya pasti akan sama. Ya, saya bedah aja ini lebih biar detail ya. Nanti soalnya pada saat pembuatan bukti potong atau pembuatan faktur, ya, di aplikasi itu ada namanya DWP nilai lain. Gitu ya. Kemudian yang dibayarkan oleh bendahara desa ke rekanan yaitu sebesar 2,5 juta dikurang 37.500. Ya, jadi sifatnya kalau PPh dua itu adalah pemotongan apa Ibu? Pemotongan, jadi yang dipotong hanya PPh dua. Yang diterima oleh rekanan adalah 2.462.500. Kemudian dari desa setor kas negara berapa? Ya, nah, yang sudah dipotong tadi PPh dua-duanya plus PPN-nya. Jadi PPN-nya dari dana kita, dari dana desanya. Ya, kecuali kalau PPN-nya yang nyetor adalah rekanannya. Nah, baru kita tambahkan juga itu PPN-nya ke rekanannya. Gitu ya Pak Ibu ya. Nah, ini Desa C membeli peralatan ATK senilai 11.100. Ini termasuk PPN kepada toko B yang dimiliki oleh Tuan C. Ya. Tuan C juga bukan PKP ceritanya ini. Kenapa bukan PKP? Tapi di PPN. Nah, nanti saya jelaskan di belakang ya Pak Ibu ya. Nah, ini contoh lain jika harganya sudah termasuk PPN Pak Ibu. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi kita harus mencari dulu harga sebelum PPN-nya. Diketahui harga setelah PPN-nya adalah 11.100. Maka harga sebelum PPN-nya adalah 100 dibagi 111. Nah, ini adalah rumus ya Pak Ibu ya. Nanti bisa dicatat aja. Nanti PPT kan bisa di-sharing juga ya. 100 per 111 dikali harga setelah PPN-nya. Dapatlah harga sebelum PPN-nya adalah 10 juta. Nah, kemudian kita mencari eh, DPP nilai lainnya, yaitu 11/12 dikali 10 juta. Dapatlah
9,166 sekian. Ya. Baru kita hitung PPh dua-duanya. Nah, PPh dua-dua ini dihitung dari harga sebelum PPN. Nah, ini harus perlu digarisbawahi ya Pak Ibu ya. Jangan salah gitu. Harganya ini harus kita telusuri. Harganya sudah PPN atau belum. Jadi yang dikalikan dengan tarif PPh 22 yaitu harga sebelum PPN, yaitu 10 juta. Maka PPh 22-nya sebesar 150.000. Kemudian PPN terutangnya yaitu DPP dan lain dikali tarif tarif 2 tarif PPN ya 12%. 9,166 sekian dikali 12%. Dapatlah PPN-nya 1.100.000. PPN-nya juga bisa dihitung dengan cara 10 juta dikali 11%. Itu bisa juga ya. Jadi harga 10 PPN dikali tarif yang lama 11%. Nah, itu untuk belanja barang apa Ibu? Karena kita beralih ke belanja jasa ya. Pengeluaran jasa, servis, perbaikan, pemeliharaan ya, sewa alat, semua dalam bentuk jasa, termasuk juga jasa catering ya. Nah, ini kita memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 23. Tarifnya 2%. Nah, hal pertama yang saya mau highlight di sini Pak Ibu, berbeda dengan PPh 22. PPh 23 ini tidak ada batas belanja minimumnya. Tidak ada. Kalau PPh 22 itu minimum 2 juta baru kita potong PPh 22. Tapi kalau 23, mau kita belanja 10.000, 100.000, ya, di atas 2 juta juga, 10 juta, kita tetap wajib memotong PPh 23. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau PPN-nya sama. Jadi kalau misalnya belanja jasa, misalnya jasanya 500.000 gitu ya, jasa jahit gitu misalnya, jadi baju untuk perangkat desa. Nah, kita cukup potong PPh 23 saja, nggak perlu PPN-nya. Tapi kalau 2 juta gitu ya, mungkin pemeliharaan AC gitu ya, AC kantor desa misalnya 5 juta, kita perlu potong PPh 23 dan pungut PPN-nya. Kita beralih ke contoh perhitungannya. Nah, di sini misalnya PTB merupakan TKP, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pengelolaan limbah. Desa Z membuat kontrak dengan PTB untuk melakukan pengelolaan limbah domestik selama 3 bulan dan kontraknya itu 100 juta. Ya. Jadi jasa pengelolaan limbah nih, istilahnya. Nah, maka PPN yang dipungut adalah 12% dikali 11,12 dikali 100 juta. Ya. PPN-nya 11 juta. Dan PPh-nya yaitu 2% dari 100 juta ya Pak Ibu ya. Bukan dari harga setelah PPN atau juga dikurang PPN, makin nggak salah nanti ya. Jadi dari harga kontraknya yaitu 100 juta. Contoh lain, pemerintah desa X mendapatkan potensi untuk membuat desa wisata. Untuk pengerjaannya butuh menyewa sebuah ekskavator dari CVA berat senilai nilai sewa 9 juta. Jadi ini sewa ekskavator ceritanya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga dikenakan PPh pasal 23, 2% dari 9 juta. Jadi PPh 23-nya 180.000. Nah, kemudian kita juga wajib eh, pungut PPN-nya yaitu 12% kali 11 per 12 dikali 9 juta. Nah, kita beralih lagi ke contoh yang ketiga yaitu catering. Catering di sini 5 juta ceritanya ya. Nah, kalau catering itu memang tidak dikenakan PPN apa Ibu? Ya, jasa boga, jasa catering itu tidak dikenai PPN. Ini sudah diatur di Undang-Undang PPN. Memang seperti itu. Jadi khusus untuk catering, Bapak Ibu cukup hanya memotong PPh 23 saja. Ya. Nah, kita beralih ke PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Ini terkait dengan jasa konstruksi. Sini saya ambil beberapa contoh yang sering mungkin terjadi di eh, belanja di desa ya, Pak Ibu ya. PPh final sebenarnya banyak. Gitu. Nah, contohnya seperti jasa konstruksi, sewa tanah bangunan, hadiah undian. Gitu. Nah, jadi untuk PPh final atas pelaksanaan konstruksi ini dibagi menjadi dua, yaitu pelaksana konstruksi ya dan perencana dan pengawasan konstruksinya. Nah, ini berbeda ada tarif-tarifnya ya.
Dan dibagi menjadi beberapa kualifikasi juga Pak Ibu. Jadi kalau pelaksana konstruksi ini contohnya memiliki NPWP dan punya sertifikat SBU, tarifnya itu 1,75% dari penghasilan brutonya atau nilai kontraknya. Tapi kalau tidak ada sertifikat tapi ber-NPWP, itu tarifnya 2,65%. Nah, ini bisa eh, menjadi acuan lah ya Pak Ibu. Misalnya kalau ada eh, belanja barang, belanja jasa konstruksi ya Pak Ibu ya. Pelaksana konstruksi itu kontraktornya yang bangun gitu. Kalau perencananya atau pengawas berarti kan biasanya yang konsultannya gitu atau pengawasnya seperti itu. Tarifnya juga berbeda. Kemudian sewa tanah bangunan ya, mungkin sewa tanah mungkin untuk dikelola desa wisata atau gimana gitu ya. Ada program-program yang lain yang berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan itu kita wajib potong PPh-nya 10% dari harga sewanya. Dan hadiah undian kalau ada kita memberikan hadiah undian kepada warga desa mungkin gitu ya kita wajib potong PPh-nya 25%. Nah, ini contoh perhitungannya ya Pak Ibu ya. Desa A akan melakukan pembangunan rumah subsidi. Tender dimenangkan oleh PTY sebagai pelaksana konstruksi, memiliki kualifikasi besar, ya, SBU besar. Kemudian eh, dan PTZ sebagai penyedia jasa konsultannya. Ya, ini nggak punya kualifikasi, dia non ceritanya. Nilai proyek yang di eh, kontrak ya adalah 10M, tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pembangunan yang dilaporkan. Dilakukan pembayaran kepada PTY sebesar 1M dan PTZ sebesar 100 juta. Nah, atas hal tersebut dikenakan PPh final jasa konstruksi ya Pak Ibu. Kepada PTY 2,65% dari 1 miliar ya. Ini karena konstruksi ya, kontraktornya kualifikasi besar, tarifnya 2,65% dan PTZ karena dia jasa konsultan dan non kualifikasi ya tarifnya 6%. Itu enggak 6% itu. Nah, ini harusnya sebenarnya ada keterangannya lagi ya Pak Ibu ya. Ini mohon maaf ini. Nah, jadi seharusnya di sini ada keterangannya jasa konsultannya ber-NPWP atau tidak dan tidak perlu ada kualifikasi atau tidak sih. Nah, jadi tarifnya antara 3% atau 4%. Nanti sesuai dengan aturannya nanti di PP 77 ya. Nah, kemudian untuk PPN-nya, perhitungannya sama ya Pak Ibu ya. Jadi 11 dikali 12 dikali dengan pembayarannya gitu ya. Pada PTY 1M dan kepada PTZ itu 100 juta. Nah, jadi dari contoh-contoh yang tadi saya jelaskan Pak Ibu, ada beberapa contoh ya. Ada keterangan bahwasannya Tuan C bukan PKP gitu. Tuan A PKP dan sebagainya begitu. Tapi di contohnya tetap saya mewajibkan Pak Ibu untuk memungut PPN-nya gitu. Nah, karena kenapa? Pada dasarnya, kita sebagai instansi ya yang diberikan dana oleh pemerintah itu diwajibkan untuk memilih rekanan yang PKP atau pengusaha kena pajak ya, yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN, yang bisa menerbitkan faktur pajak gitu ya. Karena apa? Pada dasarnya eh, pemerintah itu tidak ingin ada potensi pajak yang em, hilang gitu. Ini juga ada prinsip dari kehati-hatian dari BPK bahwasanya nanti kalau misalnya amit-amit ya mungkin ya Pak Ibu ya nanti ada audit lah mungkin dari inspektorat atau BPK pasti bakal ditanya ini setoran PPN-nya gimana atas belanja jasa ini atas belanja barang ini seperti itu pasti bakal ditanya gitu. Walaupun sebenarnya di aturan PMK 58 itu sudah jelas ya jika instansi pemerintah melakukan transaksi barang dan jasa itu wajib memungut PPN. Namun jika rekanannya non PKP maka tidak wajib. Namun dengan garis bawah bahwasannya rekanan bisa menunjukkan surat keterangan non PKP gitu ya. Nah, surat keterangan non PKP ini bisa didapatkan dari KPP. Nah, gimana kalau misalnya kita cuman modal nanya doang ke rekanannya gitu.
Kalau PKP apa enggak? Oh, saya nggak tahu, saya nggak PKP kayaknya. Ya udah nggak pungut PPN. Nah, pada saat pemeriksaan mungkin dari inspektorat atau BPK bakal ditanya gitu. Dan perlu bukti bahwasanya memang rekanannya itu non PKP. Buktinya adalah surat keterangan non PKP. Artinya apa? Kalau misalnya kita bisa menunjukkan surat keterangan non PKP-nya, berarti nggak perlu pungut PPN-nya. Nah, itu sudah valid, sudah sudah cukup kuat bahwasannya legalnya kita tidak wajib memungut PPN. Namun jika rekanan-rekanan kita yang di desa tidak bisa menunjukkan surat keterangan PKP atau tidak mengurusnya, kita wajib pungut PPN-nya, walaupun rekan kita bukan PKP. Gitu ya Pak Ibu ya. Itu terkait dengan PPN. Jadi untuk terkait dengan PPN, untuk transaksi di bawah 2 juta, PPN tidak dipungut instansi pemerintah. Ya. Jadi yang memungutnya yaitu PKP rekanan. Ya, mereka yang buat faktur pajak dengan kode 04 kalau sekarang. Jadi mereka yang memungut dan menyetorkan ke kas negara. Kalau kita belanja di atas 2 juta, baru kita yang memungut. Dan kita yang membayarkan PPN tersebut ke kas negara. Nah, untuk belanja barang dan jasa yang kena PPN ya, ini dikecualikan juga ada pengecualiannya ya. Yang pertama, ini sudah pasti di bawah 2 juta, bukan BKP, bukan JKP, PPN yang dibebaskan atau tidak terutang ya. Ini juga ada objek-objek yang tidak dipungut PPN, ada yang dibebaskan dari PPN ya. Kemudian jika belanjanya menggunakan kartu kredit pemerintah, kemudian pengadaan tanah, pengadaan BBM, jasa telekomunikasi, jasa angkutan udara. Ini juga dikecualikan dari PPN. Hmm. Nah, jadi tidak semua itu dari PPh-nya Pak Ibu ya. Sebelumnya tadi ada PPh-nya, PPh atas barang itu 22, atas jasa itu 23. Dari setiap belanja barang dan jasa ada aspek PPN-nya. Namun kita perlu ketahui tidak semua objek, tidak semua barang, tidak semua jasa itu kena PPN. Ya. Nah, ini basicnya itu saya ambil dari pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN ya. Nah, jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang berikut. Contoh, yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya seperti pasir. Ya, kita beli pasir, kita beli kerikil, ya, itu kan hasil pertambangan yang langsung diambil dari sumbernya. Nah, itu tidak dikenai PPN. Jadi Bapak Ibu cukup hanya potong PPh pasal 22 jika ambilannya di atas 2 juta. Ya. Contoh lain, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ya. Nanti di slide selanjutnya ada detailnya. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga dan catering atau catering. Nah, ya, di sini sudah jelas jasa boga atau catering ini nggak kena PPN Bapak Ibu. Termasuk juga makanan minuman yang disediakan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung. Nah, ini biasa terjadi juga jadi pertanyaan ya. Kita beli nasi kotak, beli snack di warung, itu kena PPN atau tidak? Nah, jadi jawabannya tidak ya Bapak Ibu ya. Kemudian atas uang, emas batangan, dan surat berharga. Kemudian ada juga jenis jasa yang tidak dikenai PPN Bapak Ibu ya. Jasa pelayanan kesehatan medis ya, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, nah, dan sebagainya ini ya. Nah, ini tidak dikenakan PPN. Kemudian untuk aturan lebih lanjutnya dapat dilihat nanti di aturan PP 49 tahun 2022 ya. Karena ini nanti eh, bakal banyak mungkin breakdown atau detailnya lagi. Kemudian ini adalah kebutuhan pokok.
ya, yang bukan objek PPN sesuai dengan PP 49 tahun 2022. Ya, ada beras gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging segar, telur segar, susu segar, gula konsumsi, sayur, buah dan di umbian gitu. Nah, ini contoh darinya. Eh, Objek-objek yang tidak dikenai PPN. Namun pada realnya memang kita temukan ada yang misalnya beras tapi beras premium gitu, beras impor yang premium, jagung-jagung yang dari impor dan premium. Nah, itu ada aturan lanjutannya Pak Ibu. Ya, jadi itu bisa dikenakan PPN. Tapi kalau misalnya kita beli yang kayak dari pasar gitu ya, dari kulaan gitu, itu nggak kena PPN kalau Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan kewajiban potong pungut yang berkaitan dengan belanja jasa, belanja barang dan jasa ya, PPh dan PPN-nya. Nah, sekarang kita beralih kepada aplikasinya Pak Ibu. Bagaimana kita mengaplikasikan kewajiban kita. Kita sudah belajar tadi, saya udah tahu nih saya mau belanja barang, saya belanja ATK 3 juta. Berarti saya harus potong PPh 22 dan pungut PPN. Nah, gimana caranya saya melakukan kewajiban tersebut? Nah, Bapak Ibu harus punya NPWP dulu, yang pertama, ya desanya. Kemudian memiliki akun Cortex. Ya, akun Cortex. Nah, ini adalah ringkasan Cortex ya, nanti seperti apa kita menggunakannya. Mungkin nanti kalau detailnya, mungkin Pak Rama akan mengadakan kegiatan kelas pajak terkait dengan Cortex ya, gitu. Nah, ini ringkasan singkatnya aja, ya. Jadi pada Cortex ini kita bisa membuat bukti potong, semuanya pokoknya. Bukti potong, bayar pajak, lapor SPT, mau minta pembalian pajak, melihat pajak apa saja yang sudah kita bayar. Gitu. Nah ini semua ada di sini. Yang pertama yaitu adalah pembuatan bukti potong ya. Nah di sini ada menu EBUPOT namanya. Nah terkait dengan pembuatan bukti potong PPh 22, 23, final, ya. Nah, itu menggunakan menu BPPU ini, bukti potong unifikasi namanya gitu ya. Nah, kalau buat bukti potong 21 itu di BP 21. Ya, bukti pemotongan selain pegawai tetap. Saya untuk honor mungkin ya, uang saku gitu. Kalau untuk yang pegawai tetap sehubungan dengan gaji itu di menu yang bukti potong bulanan pegawai tetap. Kemudian untuk menu pembuatan kode billingnya ya, itu di menu pembayaran layanan mandiri kode billing. Nah, kalau diklik tampilannya seperti ini apa Ibu ya. Dilanjutkan terus nah, jika kita ingin deposit pajak dulu ya atau kita belum sempat buat bukti potong ya. Nah, kita mau bayar dulu pajaknya bisa kita bayar pajaknya dengan kode deposit ini ya Pak Ibu ya. Kode 411611800. Seperti itu. Nah, kode deposit ini bisa digunakan untuk membayar PPh 21, 22, 23, 15, dan 26. Ya. Masa berlaku billingnya itu 7 hari ya Pak Ibu. Nah, berbeda dengan PPh, kalau untuk PPN, ya, PPN yang rekanannya non PKP, nah pungutan PPN-nya kita dapat setorkan dengan kode jenis pajak ini ya Pak Ibu. 41112108. PPN, pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng. Gitu ya. Karena kenapa? Karena nggak ada faktur pajaknya soalnya. Jadi kita langsung bayar, langsung buat billingnya dengan kode ini. Kalau kita transaksi dengan yang PKP, ya, pasti kita diberikan faktur pajak. Ya, kalau nggak diberikan, tagih Bapak Ibu, ya, mintakan. Karena memang kewajiban mereka, rekanan sebagai PKP wajib membuat faktur pajak. Nah, setelah dapat faktur pajaknya, kita bisa buat billingnya, billing tagihannya dari pada saat SPT-nya, ya. Nah, ini lanjutan dari kegiatan pembuatan billing deposit tadi ya Pak Ibu ya. Jadi di keterangannya
kita bisa tambahkan untuk pembayaran apa? PPh pasal 21, 22, 23 dan sebagainya begitu Bapak Ibu. Tapi keterangan ini tidak memiliki sifat indikatif dan tidak mengikat ya. Jadi misalnya eh, hari ini saya buat billing untuk pembayaran PPh pasal 21. Ternyata itu salah. Ternyata PPh pasal 23 harusnya gitu. It's okay, gak apa-apa ya. Bapak Ibu gak perlu khawatir, itu bisa digunakan untuk pembayaran PPh 23 ya. Setelah ditulis nilai nominalnya, tinggal klik unduh kode billing ya. Nah, ini contoh unduhan kode billingnya ya, bisa dibayarkan. Oke. Dan terakhir kewajiban SPT ya. Surat pemberitahuan di menu ini SPT, kemudian tampilannya seperti ini, kita bisa memilih jenis SPT apa yang mau kita laporkan ya. Ada PPN bagi pengurus PPN, ada PPh final. Ini jarang terjadi kalau pengupahan harta bersih ya Pak Ibu ya. Ada PPh 21 dan PPh unifikasi. Sehubungan dengan PPh 23, 22, 15 dan sebagainya. Nah, kemudian kita ke batas waktu penyetoran pajaknya. Semua jenis PPh Pak Ibu sekarang itu jatuh tempo pembayarannya sama. Tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau dulu kan ada tanggal 10, ada tanggal 15 ya. Kalau sekarang tanggal 15 semuanya untuk PPh. Tapi kalau PPN adalah akhir bulan berikutnya. Kemudian dalam hal tanggal jatuh tempo itu udah pada hari libur, tanggal merah ya, atau libur nasional gitu, maka JT-nya diundur pada hari kerja pertama berikutnya. Kemudian batas waktu pelaporan pajaknya, ya, pelaporan SPT-nya untuk yang EBUPOT 21 dan EBUPOT unifikasi itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya ya. Misalnya masa Januari, berarti SPT-nya dilaporkan di masa Februari paling lambat tanggal 20. Kemudian untuk SPT masa PPN, PPN pemungut ya, itu akhir bulan berikutnya. Baik, sekian materi perpajakan dari saya. Semoga memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Luar biasa materi yang disampaikan. Applause digital Bapak Ibu bagi pemateri kita. Selanjutnya, ini nampaknya sudah mulai banyak yang bertanya, Pak Surya yang ada di chat. Namun sebelum kita masuk ke chat, saya akan mendahulukan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dengan menekan tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu, ini masih satu ya. Kita nanti sampai jam 12 tanya jawabnya Bapak Ibu. Jadi kita masih punya waktu yang cukup luang untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Dipersilakan yang lain, eh, kita satu dulu ya Pak Surya ini yang bertanya. Silahkan Bu Yuniarta Ita. Silakan di unmute. Oke, oke. Terima kasih Bapak. Saya Ita dari Desa Samberan, Kanor Bojonegoro, Jawa Timur. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan nih Pak, untuk galian pertambangan seperti pasir kan tidak dikenai PPN, cukup PPh saja. Terus bagaimana dengan koral? Itu yang ingin saya tanyakan, apakah cukup PPh saja atau ada PPN-nya juga? Karena untuk pertambangan itu kami juga dikenai pajak MBLB atau galian C oleh Bapenda. Ngoten. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, Bapak, untuk belanja hal yang kecil-kecil seperti biasanya kalau kita buat bangunan TPT atau saluran, itu kan ada belanja palu, benang, selang, meteran. Nah, itu kan kecil-kecil, Pak, di bawah 2 juta. Itu jika apa kita belanjanya kan kalau dijadikan satu akhirnya jadi banyak, Pak. Itu apakah tetap terkena PPN, PPh atau tidak? Ngoten. Kalau nilainya nominalnya kecil-kecil itu. Terus selanjutnya Pak, untuk pemungutan pajak itu caranya gimana Pak? Misalkan
setahun atau dalam satu kegiatan. Misalkan dalam kegiatan pembangunan TPT itu kita membutuhkan besi sebesar sebanyak 5 juta. Di RAP itu besinya 5 juta. Tapi kita belanjanya itu kecil-kecil 1 juta, 1 juta. Pertanyaannya itu Pak, pecah itu apakah tetap kena pajak? BPN tentang Kortek Pak, mungkin bisa ditunjukkan tutorialnya bagaimana cara melakukan pindah buku dari kode 100 yang deposit tadi ke PPN tanggung renteng atau 108. Soalnya untuk saat ini kita sudah bayar PPN untuk rekanan non PKP dengan kode 100. Nah, itu kan harus dipindah buku ke tanggung renteng 108 itu, Pak. Terima kasih. Itu pertanyaan saya sampai saat ini. Itu saja. Terima kasih sebelumnya, Pak. Baik, terima kasih Bu Yuniarta atas pertanyaannya. Ini ada 4 pertanyaan, Mas, yang saya catat. Yang pertama tentang pajak galian C. Ya, ini dikenakan pajak di Bapenda. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya. Kemudian yang kedua tadi ada beberapa material yang disebutkan itu kena PPN apa enggak. Betul ya Bu ya? Ya, material Yang kedua. kecil-kecil, Pak. Ya, kemudian ini ada pekerjaan konstruksi, salah satu belanjanya di RAP itu adalah besi 5 juta. Kemudian kalau dipecah-pecah nih, eh, nggak langsung 5 juta, apakah masih kena PPN? Kemudian minta dibantu untuk tutorial di Kortek, pindah buku deposit ke PPN Tanggung Renteng. Silakan Pak Surya. Baik. Terima kasih Bapak dan dari buku ini dari Desa Samberan ya. Nah, ini bagus sekali pertanyaan dan cukup banyak jawab di atas objek PPN untuk komoditas hasil tambang ya. Jadi untuk barang hasil tambang atau hasil pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya itu tidak dikenai PPN. Jadi em, prinsipnya seperti itu, Ibu. Ya, pasir, batu yang tidak mengalami pengolahan kembali gitu. Selanjutnya, ya itu nggak kena PPN kecuali barang tersebut telah diolah, gitu. Telah diolah lebih lanjut. Nah, itu tidak termasuk kategori yang di apa namanya tidak kena PPN gitu. Contoh gimana? Yang utuh dari tambang itu nggak kena PPN. Tapi kalau sudah dicuci, sudah dikemas gitu dalam bentuk packaging gitu misalnya atau kayak gimana penjualnya saya kurang paham ya. Nah, itu kena PPN Ibu. Karena sudah mengalami yang namanya proses pengolahan lebih lanjut. Contoh lagi kayak pasir uruk yang langsung dari tambang. Nah, ini tidak kena PPN, Bu. Tapi kalau pasir yang diayak dan disortir, itu kena PPN. Aku takut. Ya, gitu. Terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian barang kecil-kecil ya, transaksi atas barang yang kecil-kecil. Jadi prinsipnya gini, atas proyek kegiatan ya, yang belanja-belanjanya dipisah-pisah, itu kita harus lihat dulu dalam 1 bulan, satu masa, kita belanjanya totalnya berapa. Nah, kalau total dari nota pembelian tersebut yang dipecah-pecah itu lebih dari 2 juta, maka kita wajib pungut PPN. Ya, Terkait jadi dengan pertanyaan ini, Pak Surya, eh, yang menjumlahkan nanti itu apakah si bendahara sendiri, kemudian nanti teknis pemungutan PPN-nya bagaimana? Karena kan transaksinya kan kurang dari 2 juta nih ya. sekali transaksinya. Nanti bagaimana ini teknis pemungutan PPN-nya? Nah, kita asumsikan misalnya rekanannya itu tetap ya, sama. Terus transaksinya dalam 1 bulan ada 4 kali. Ya, anggaplah misalnya tiap minggu kita beli belanja ke rekan tersebut gitu ya. Nah, ketika sudah ada apa namanya nilai atau
apa namanya total PKN. yang di atas 2 juta kita sudah harus siapkan ini atas pemungutan PPN-nya gitu. Kalau rekanannya PKP ya, maka nanti minta ke rekanan PKP-nya untuk membuat faktur gitu. Apalagi kalau misalnya sudah ada RAB memang gitu ya. Sudah ada RAB berarti kan sudah jelas kita bakal belanja senilai total dari RAB tersebut gitu ya. Jadi kita sudah siapkan berapa sih sebenarnya PPN yang harus kita pungut gitu. Kalau rekanan non PKP, kita siapkan nominal PPN yang harus kita pungut. Jadi total ya dalam 1 bulan. Ya, jadi seperti itu. Kalau pembelian yang dipecah-pecah ya gitu. Kalau bahasanya biasanya. Oh, berarti asalkan satu satu Kemudian rekanan Pak yang diakumulasi ya Mas ya. ya terakumulasi. Terus pertanyaan yang ketiga boleh diingatkan nggak Pak Rama? Saya agak lupa. Mungkin sudah terjawab di eh, jawaban yang kedua, hampir sama. Di RAB-nya 5 Sama juta, ya. tapi dibelanjainnya kecil-kecil. Yes, yes. Hmm. Apakah Berarti masih yang terakhir kena? ya. Ya, yang Ah, terakhir Cortex, yang Mas. terakhir yang BBK. Ini kalau apa saya ini ya. Soalnya saya nggak punya loginnya sih. Kalau Bu Iniarta mau share loginnya, bisa saya simulasikan PBK-nya. Bagaimana dari Bu Iniarta atau dari Pak Rama mungkin? Oke, mungkin coba dari ini ya. Saya yang share screen atau Pak Surya yang share screen? Atau coba saya ini ya pakai login saya pribadi aja ya. Sebentar Boleh ya. ya. Semoga bisa ini. Kalau nggak bisa, ini bisa pakai login saya, Mas. Saya share screen. Oh boleh, boleh Pak Rama. Oke. Nah, ini udah muncul ya. Nah, jadi Jadi untuk untuk yang PBK itu bisa ke menu pembayaran ya, pembayaran. pembayaran layanan kode billing. PBK pindah bukuan. Permohonan pemindah bukuan paling atas. Kemudian buat permohonan pemindah bukuan baru. Nah, terus dicari kredit itu, diklik tombol kaca besarnya. Nah, nanti kalau ada setoran di sini, itu bisa dipilih. Ini karena gak ada setorannya mungkin Mas Lama, jadi nggak bisa. Jadi di sini Ya, nanti konsepnya ada setoran yang kita sudah bayar, kita bisa pilih dan kita bisa pindah bukukan. Jadi seperti itu sebenarnya. ini dari hasil kita store deposit ya, Mas Surya Betul, ya. betul, betul. Ini nggak bisa lanjut karena nggak ada ininya ya, Iya, agak bisa nggak lanjut. ada depositnya ya. Bagaimana Bu Yuniarta? Oke, Pak. Terima kasih. Seandainya kalau itu Pak, PPh satu itu kan kita awalnya membuatnya pakai Mandiri itu ya Pak. Kode billing Mandiri.
Itu Iya, untuk apa pelaporan SPT-nya caranya apakah sama dengan cara pemindah bukuan atau ada cara lain kalau kita ingin baik, melakukan lapor SPT 21-nya? baik. Nah, jadi kalau untuk PPh satu Ibu, sebenarnya kan kewajiban kita yang pertama yaitu membuat bukti potongnya, ya, bukti potong PPh satunya. Nah, setelah kita buat PPh satunya itu, kita bisa langsung ke menu SPT yang ada di Cortex. Dibuat SPT-nya PPh pasal 21 masa terkait ya, sesuai dengan bukti potongnya. Nanti di perhitungannya tersebut akan muncul tombol untuk membuat kode billing. Namanya tombol bayar dan lapor gitu. Jadi sebelum kita laporan, kalau di SPT 21 kita ada PPh terutang, maka kita diarahkan untuk membuat kode billing. Nanti tinggal klik bayar dan lapor itu aja dan kode billingnya akan muncul langsung terdownload ke eh, laptop atau PC kita, Ibu. Tinggal dibayar, setelah dibayar, sudah selesai. Nanti SPT-nya akan terlapor. Buktinya nanti SPT-nya dari konsep SPT nanti bakal beralih ke SPT dilaporkan. Jika jika itu Pak, kita kan sudah membayar dan sudah membuat kode billingnya. Mm. Oh, Itu menggunakan apakah nanti deposit akan muncul? depositnya ya, Bu ya. Ya, Ya, menggunakan betul, deposit. Kalau kita CMS kan betul. langsung gitu Pak, G, jam G, bayar. G. Jadi kalau sudah deposit duluan, terus bukti Oke, potongnya di bulan belakangan, maka oke. pada saat laporan SPT di sebelah bayar dan lapor itu akan ada opsi untuk menggunakan deposit pajak gitu. Hmm. Jadi Cortex-nya bakal mendetek Anda punya deposit pajak, apakah menggunakan deposit atau buat kode billing baru. Ibu bisa pilih yang deposit gitu. Oh, oke. Oke. Terima kasih Bapak Ye, terima atas kasih kembali Bu penjelasannya. Yunata. Ye. Baik, yang lain Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berinteraksi secara langsung dengan narasumbernya, bisa raise hand biar agar bisa kami unmute ya. Silakan Pak Arlin. Pak Arlin ini pendamping desa ya Pak ya? Ya, halo. Perkenalan dulu Bapak, perkenalan dulu. Ya, terima kasih Pak. Dengar halo? Ya, suaranya jelas. Ya, ya. Saya Arlin, pendamping desa dari Kecamatan Lungkang Kule, Kenengkaur, Bengkulu, Pak. Bengkulu ya Pak ya? Oh ya. Saya sangat tertarik dengan Pak Moderator tadi, Pak Made. Memang saya sering mengamati selama jadi pendamping desa. Ada yang tidak kepastian hukum artinya tentang PPN, Pak. Saya tahun belakang dapat di YouTube narasumber dari Kementerian Keuangan tentang perpajakan mengatakan PPN dipungut jika statusnya PKP. Dan jelas dalam itu mengatakan tidak dipungut PPN kalau bukan PKP. Itu. Dalam peraturan-peraturan, apalagi kan yang tahun 2020 atau 2003, ada surat edaran Direktur Jenderal dipungut jika PKP PPN-nya. Jadi jelas ini saya melihat proses hukum. Jadi. Yang pertama tadi Pak Made mengatakan, oke lah sekarang kalau ada keterangan bukan PKP, bisa dikatakan apa namanya itu tidak dipungut. Nah sekarang timbul pertanyaan, siapa yang berhak mengeluarkan keterangan PKP? Apakah cukup pernyataan atas materai usaha atau pengusaha yang mengatakan bukan PKP atau dari Dirjen Pajak atau dari perpajakan? Itu yang permasalahan sekarang. Karena jelas dalam peraturan PMK 201, saya lupa itu tadi. Jelas perpajakan PPN ini jadi perdebatan. Bahkan di tingkat elit pun banyak yang perbedaan, apalagi di tingkat desa, Pak. Bahkan banyak konsultan yang saya di YouTube, yang ahli akuntansi yang senior, yang di Mujis Consulting, jelas-jelas mengatakan tidak dipungut PPN kalau bukan PKP. Dan saya lupa lagi, Pak Mandari mengatakan, jadi banyak perdebatan. Jadi yang kami ingin, Pak, kami pendamping desa, apalagi desa, mereka tidak paham hukum.
Jadi kalau Sin tadi kan sudah menyatakan kalau memang bukan PKP, ada pernyataan membuktikan bukan PKP, tidak dipungut. Nah, sekarang jadi pertanyaan Pak, bagaimana desa mengetahui kalau tidak jelasan dari perpajakan bahwa ini tidak ada keterangan bukan PKP atau PKP? Karena pengadaan barang jasa desa beda dengan pengadaan jasa pemerintah, Pak. Karena di semua sewa molen, usaha-usaha jasa, mereka tidak punya NPWP. Jelas mereka tidak bukan PKP karena usahanya belum sampai 484 miliar sampai 5 miliar usaha omsetnya. Jadi yang itu yang pertanyaan di desa, bukan seperti di pemerintah yang 5 miliar, yang usaha-usaha yang sudah jasa konstruksi yang sudah besar. Jadi intinya Pak, pertama kami ingin diberi wawasan supaya nanti PKP atau bukan PKP ini harus jelasan. Kalau memang betul tidak dipungut dengan sudah ada edaran supaya pengusaha-pengusaha di desa, usaha-usaha di desa membuat keterangan bukan PKP supaya nanti ada kepastian tidak dipungut BPN. Jangan dibuat rancu. Nah, tidak ada keterangan PKP tapi bukan PKP masih pungut BPN. Nah, itu yang kami ada tidak kepastian itu. Kalau memang harus dipungut ya harus dijelaskan aturan seperti itu, Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Mungkin itu yang perlu kami, yang lain sudah kami jelaskan memang tetap sesuai aturan yang PH tadi ikut baca saja. Tapi yang PPN ini selama jadi pendamping desa 10 tahun, itulah perdebatan-perdebatan yang banyak. Baik ada di YouTube, Kepala KPP mengatakan tidak perlu PPN, pungut PPN kalau bukan PKP. Tapi di sini saya katakan tadi Pak Made mengatakan ada kebingungan saya. Di lain sisi dipungut walaupun bukan PKP, kalau tidak menunjukkan ada keterangan PKP. Ya, sudah aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya Pak Surya ya. Jadi Jelas, terkait jelas. dengan pungutan PPN di PKP maupun yang non PKP. Bahkan kemarin sempat kami dapat informasi ada edaran ya dari Kementerian Keuangan itu tentang PPN yang sudah terlanjur dipungut di pengusaha non PKP. Nah, ini sebenarnya PPN di non PKP ini dipungut apa enggak? Terus sebenarnya ada PPN-nya apa enggak sih sebenarnya? Misalnya kalau kita mau beli sepeda motor 40 juta misalnya, eh, kalau perusahaannya dia non PKP itu apakah ada PPN-nya apa enggak gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ramadan, Pak Alvin atas pertanyaannya yang sangat mantap ini luar biasa ya. 10 tahun ya Pak ya berdebat ya terkait dengan BPN ini. 10 tahun saya nggak kebayang. Saya aja kerja di JP belum ada 10 tahun Pak. Iya. Jadi terkait dengan PPN ini emang pada saat seringkali saya temukan pada saya nyuluh ya, jadi narsum gitu. Ini PPN jadi perdebatan dipungut atau tidak gitu ya, atas instansi pemerintah ya, maupun dari pusat, daerah maupun di desa juga apalagi karena mungkin ya cenderung kalau di desa itu tekanan PKP sedikit Pak, betul ya Pak ya, Ya, dibandingkan di kota besar betul. gitu. Kota besar gampang kita cari rekan PKP gitu. Kalau di desa ya kita juga belanja mau kota besar kan gak enak gitu. Ada prinsip-prinsip yang lain bahwasanya kita juga harus memberdayakan usaha-usaha di desa gitu. Tapi kalau PKP ya gimana ya gitu kan. Nah, jadi kembali ke yang saya sampaikan tadi Pak di materi. Jadi ke aturannya yaitu PMK 49 ya. Sebentar, biar nggak salah ya. Eh, Share screen, Pak. sebentar. Ini mulai banyak yang raise hand ini, udah mulai panas ini ya, teman-teman yang lain. Silahkan yang lain juga bisa raise hand, Bapak Ibu.
Jadi saya bacakan ya di Ya. PP 49 ya tahun 2022. Atau Di bisa share pasal screen, Pak Surya? ini aturan saya Word sih Pak, gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak Apa apa-apa. saya tonton yang PDF dulu ya, gak apa-apa ya. Ya, di share yang yang Word-nya juga nggak apa-apa. Maksudnya share screen aja dulu nanti. Kalau di Word soalnya agak enak sih Pak. Ini, Oke, nggak apa-apa. saya lagi download lagi Dibacakan bentar aja Pak. kalau gitu. Pasal 8. Pelatihan pada hari ini nih sungguh sangat luar biasa. Ini sambil menunggu Pak Surya ya, karena di hari libur nih teman-teman masih semangat untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Hari-hari Sabtu waktunya jalan-jalan ya. Ini saya bacakan aja ya Pak, ya, biar nggak terlalu lama ya. Ya. Jadi di pasal 8 ayat 3 itu dalam penyerahan BKP atau JKP ya, kena pajak atau jasa kena pajak kepada instansi pemerintah dilakukan oleh bukan pengusaha kena pajak, atas nama tersebut tidak dikenai PPN, Bapak. Jadi prinsipnya gini, emang kalau untuk pengadaan ya dikenai PPN itu harus kepada PKP, Pak. Ya, artinya gini, kalau PKP kan berarti mempunyai kewajiban pemungutan PPN. Ya, dia yang bisa membuat faktur pajak. Ya, kemudian dia juga yang bisa menyetorkan PPN tersebut dan melaporkannya. Nah, tapi kalau bukan PKP tidak bisa buat faktur pajak. Gitu. Makanya sebenarnya aturan dasarnya betul gitu. Kalau bukan PKP ya tidak usah kita pungut pajaknya gitu. Tapi dalam aturan yang ada di luar instansi DJP ya, Inspektorat, BPK dan pengawas lainnya itu berbeda gitu. Mereka punya prinsip-prinsip tertentu ya yang dimana pada prinsipnya mereka tidak ingin ada potensi penerimaan negara yang hilang, Bapak. Salah satunya adalah PPN. Nah, pada dasarnya kita instansi pemerintah itu diwajibkan ya untuk memilih rekanan yang PKP. Agar kenapa? Ada potensi pajak yang balik lagi ke negara, Bapak, yaitu PPN. Karena kalau kita milih rekanan yang non PKP semua, anggaplah misalnya kalau semua instansi pemerintah ya atas belanja dananya tersebut itu dibelanjakan kepada non PKP. Berapa banyak potensi PPN penerimaan negara yang hilang? Jadi filosofinya seperti itu, Pak. Makanya biasanya kalau ada audit dari pengawas, itu pasti ditanya, mana ini pungutan PPN-nya, seperti itu. Dan mereka biasanya bakal minta dokumennya, ya. Pemeriksaan pasti based on dokumen gitu. Kalau based on penjelasan lisan aja ya kurang kuat, Bapak. Nah, makanya setiap kita memilih rekanan yang non PKP dan tidak ada pilihan lain,
gitu ya, nggak ada pilihan lain non PKP, kita mintakan ke rekan tersebut, Bapak ada nggak surat keterangan non PKP-nya gitu. Apa itu Pak? Apa itu saya nggak ngerti gitu. Bapak urus ya surat keterangan non PKP tersebut di KPP tempat NPWP terletak. Jadi bukan notaris, bukan pihak-pihak lain yang memberikan surat keterangan non PKP tersebut juga, yaitu KPP Pak. Iya, KPP tuh. ya, bukan DJP pusat, tapi KPP tempat rekanannya terdaftar NPWP-nya. Itu legal ya. Jadi kalau rekanannya bisa menunjukkan surat keterangan non PKP tersebut ke instansi desa atau yang apa namanya pihak-pihak yang belanja, nah itu sudah cukup valid, cukup kuat untuk membuktikan bahwasannya kita tidak perlu memungut PPN-nya, Pak. Tapi kalau nggak bisa menunjukkan, ya, saya main main watak apa gimana gitu ya, Pak ya. Maaf Pak, Dah, kita wajib memungut PPN. syaratnya apa Pak? Syarat untuk dapat keterangan Syaratnya itu? ya, syarat keterangan PKP-nya itu surat keterangan domisili salah satunya ya. Kemudian nanti tiap KPP itu akan survei memvalidasi bahwasannya memang non PKP gitu. Untuk syaratnya. Saya juga penyuluh soalnya Pak kalau untuk administrasi jujur saya ini kurang 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 hafal Pak. Tidak cukup surat pernyataan dari pengusaha bahwa bukan PKP. Ya, ada ke bermaterai juga tangan dari pemilik usahanya atau direkturnya, Pak. Nanti itu akan divalidasi oleh pihak KPP dan KPP akan mengeluarkan surat keterangan dari PKP tersebut. Perlu Oh, berarti melampirkan itu ya. laporan Cukup ya. keuangan enggak? Oke lah. Berarti tidak cukup dengan surat pernyataan pengusaha. Iya, cukup, Pak. Cukup. Yang pasti itu pernyataannya bukan dari rekanannya sendiri, bukan dari pihak lain ya yang mengklaim itu, tapi langsung dari KPP, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kembali Pak Arlin. Semoga mencerahkan, gitu. Baik, terima kasih Pak Arlin. Selanjutnya kita masuk ke penanya berikutnya. Sebentar. Silakan Bapak atau Ibu Lydia. Terima kasih atas kesempatan Oh, yang Ibu Lydia. diberikan. Nama saya Lydia. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya memang saya untuk masalah perpajakan belum begitu banyak yang saya paham. Dan ini saya ada pertanyaan. Misalnya untuk pembelanjaan material, misalnya batu, kerikil yang digabungkan dengan em, bahan material pabrikasi, misalnya semen, besi, dan sebagainya. Bila kita melakukan pembayaran yang ditransfer ke toko, apakah itu hanya kena pajak PPN, PPH begitu? Baru yang kedua, apakah bahan material yang ada yang sudah tertulis dalam RAP yang tidak mencapai 2 juta, namun pembayarannya digabung dengan bahan material lainnya yang ditransfer ke toko, saya mau bertanya itu masuk juga kena pajaknya yang material yang tidak sampai 2 juta itu. Terima kasih untuk jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lydia pertanyaannya. Bisa ditangkap Pak Surya pertanyaannya tadi? Bisa Pak. Oke, silakan Ya. langsung Ini bisa bagus sekali ditangkap. dan jeli sekali pertanyaan dari Bu Lydia ya. Terima kasih Bu Lydia. Jadi ya ini juga pertama kali saya mendapatkan pertanyaan seperti ini ya. Biasanya cuma ditanya gimana perhitungan PPN-nya kalau kita beli dalam satu kali transaksi ada barang yang objek PPN dan non objek PPN gitu. Nah, em, kalau gampangannya Bu Lydia, jadi kita minta ke rekanannya itu kwitansinya dijadikan dua ya atas barang yang non PPN ya seperti barang-barang yang kita ambil dari sumbernya gitu. Pasir, kerikil dan sebagainya gitu. Kemudian barang-barang yang kena PPN seperti semen gitu. Nah, jadi kalau eh, sudah dipisah seperti itu kan kita bisa lihat sebenarnya
totalnya seperti apa, total dari masing-masing perbelanjaan tersebut gitu. Totalnya ada dua kwitansi gitu ya. Misalnya kalau yang ternyata satu di atas 1 juta dan satu di bawah 2 juta, maka di yang di atas 2 juta itu yang dikenakan PPh 22. Gitu. Jadi kembali lagi sih sebenarnya kepada nominal belanjaannya. Kalau misalnya ternyata belanjanya lebih banyak yang objek PPN ya, belanja semen gitu misalnya ya. Tapi nggak mungkin ya, Bu ya. Masih banyakkan belanja pasir daripada semen ya. Oke, kita balik. Belanja pasirnya, belanja kerikilnya gitu yang lebih banyak gitu ya. Jadi kemungkinan akan memotong PPh 22 ya, tapi nggak menurut PPN karena itu kan bukan objek PPN. Kemudian kita beli semennya mungkin totalnya di bawah 2 juta. Nah, maka tidak ada pajak yang harus kita bayarkan. Jadi seperti itu Bu Lydia. Oh ya. Berarti kita eh, minta untuk dipisahkan kembali ya. Yes, betul Oh, dipisahkan. iya. Oh, dan dirinci kembali. Oh, terima kasih ya, Pak. Terima kasih kembali Bu Lydia. Baik, terima kasih Bu Lydia. Selanjutnya ke Ibu Ika Nur Cahyaningsih. Silakan Ibu. Betul. Ya, selamat siang, Bapak. Apakah suara saya terdengar? Jelas Ya, Bu Ika. Ya. terdengar. Saya Ika dari Desa Sudegaran Banyumas. Izin tanya, saya kan belum lapor SPT untuk bulan Januari sampai Mei karena saya bendahara baru dan kebetulan bendahara lamanya belum lapor SPT. Apakah SPT masa yang 5 bulan terakhir itu tetap bisa dibuat di bulan ini? Nah, terus kalau bisa, apakah dalam satu hari itu, misal hari ini, saya lapor untuk semua bulan yang belum dilaporkan itu Januari sampai Mei sekaligus, atau ada ketentuannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Pak Ramal langsung saya jawab ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ika. Jadi terkait dengan laporan SPT, saya asumsikan nih SPT ini ya, SPT 21 atau indikasi maupun juga PPN ya, semuanya gitu pada dasarnya sama. Jadi SPT tersebut wajib dilaporkan di bulan berikutnya, gitu. Untuk 21 dan notifikasi itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, kalau PPN pemungut itu tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya. Nah, kalau telat, nah itu ada memang sanksi dan dendanya gitu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang KUP atau HPP ya. Untuk SPP masa itu 100.000 gitu. Tapi kalau prosesnya biasanya dari AR, KPP setempat yang menerbitkan surat. Tapi biasanya sih ya ini intermezzo aja. Kalau misalnya instansi itu jarang dapat STP ya Pak Ibu ya, gitu. Kemudian kalau untuk pelaporannya itu bisa dilaporkan di bulan ini ya. Dalam satu kali sesi laporan itu bisa langsung dibuat sekalian. Tapi bertahap ya Bu Ika ya. Jadi eh, sekarang kita buat yang Januari dulu. Januari sudah terlapor, bisa lanjut ke Februari. Begitupun seterusnya sampai dengan kewajiban yang terakhir. Seperti itu. Ya, bagaimana Ibu? Ada tanggapan, Bu Ika? Oh ya, berarti nggak harus urut bulan ya, Pak? Maksudnya misal saya bikin untuk bulan Februari dulu, atau harus mundur dari bulan Juni, terus nanti Mei ke belakang kayak gitu? Alangkah baiknya dari awal bulan pertama, bulan Januari. Oh, Ya, kabarnya dari Januari. Kenapa? Karena nanti kita hitung pajaknya bisa kurang bayar, bisa lebih bayar. Kalau kurang bayar, it's okay, gak apa-apa, gitu, aman. Tapi kalau lebih bayar, nah itu nanti ada kelebihan bayar yang bisa kita kompensasikan atau kita restitusi. Kompensasi itu artinya kelebihannya kita pindahkan ke bulan berikutnya, ke bulan Februari gitu misalnya. Nah, jadi harus berurutan sih prinsipnya. Jadi alangkah baiknya berurutan, Bu Ika. berarti bisa ya, Pak? Maksudnya kalau dalam Kalau satu lompat-lompat waktu, bisa, atau aku ya, bisa. Gitu. oh ya, dari Januari itu langsung buat konsep SPT yang PPh 21, terus PPN, dan seterusnya itu bisa Bisa, dalam satu waktu ya? bisa. Ah ya, oke.
Terima Terima kasih kasih. kembali. Baik, terima kasih Bu Ika. Selanjutnya ini ada Pak Sukamdi. Silakan Bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Jelas, Pak, Pak. jelas. Nggih, nggih. Ini saya dari Desa Tawing, Kecamatan Ujungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, sifatnya ini hanya Pak, Wah, yang pertama, ah, kaitannya dengan PPN yang di depan sudah disampaikan panjang lebar, dan alhamdulillah sudah banyak yang saya pahami. Cuma di sini terkait pemotongan PPN, ah, awalnya di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 dan ke sana, itu semuanya sudah saya pungut seperti biasa karena sudah memenuhi syarat untuk dipungut di atas belanja di atas 2 juta. Tapi setelah adanya Kortek ini, kan tersaring, Pak. Waktu muncul Kortek, saya mempelajari tahun Februari, akhirnya kan tersaring, Pak. Untuk belanja yang Januari sudah saya motong PPN. Tapi untuk Februari, karena ada Kortek itu kan tersaring mana yang kena PPN, itu yang PKP dan yang tidak PKP kan gitu. Akhirnya Februari, Maret itu tidak memotong PPN. Nah, kira-kira apakah karena PPN itu apa tersisa di rekening kas desa, apakah saya harus melaporkan atau memotong ulang karena kita anggarkan di APBDes, apa memotong ulang kemudian kita setorkan atau ya karena Kortek saat itu memang tidak ada kode rekening penyetoran non PKP waktu itu. Setelah April kan baru ada itu kan kode 108 kode tanggung renteng itu. Apakah sekarang ini saya harus mengambil dana tersebut untuk membayar PPN atau tidak? Yang kedua terkait PPN yang non PKP tadi kan sebetulnya kalau di desa kan sudah dianggarkan di APBDes kaitan dengan PPN. Tapi yang membuat kami bingung itu karena ada semacam ancaman Undang-Undang Nomor 39A tahun 2009 bahwa siapapun atau usaha siapapun yang memotong PPN bukan PKP akan dikenakan sanksi. Ya, itu membuat kami jerah, takut. Maka dari itu nanti untuk berikutnya mohon dipertegas lagi mana yang apa yang harus dibuat desa terkait PPN itu tadi. PKP atau non PKP. Yang kedua, kaitan dengan PPh pasal 21, Pak. Kami kok bingung. Ternyata banyak pilihan setelah mau melaporkan mau motong PPh 21. Ada yang pegawai non pegawai tetap, ada yang pegawai tetap. Nah, di desa itu kan ada uh, gaji yang namanya setap dan ada yang namanya tunjangan. Sementara ada di desa yang kemungkinan sesuai dengan aturan, ada yang PTKP penghasilan tidak kena pajak. Ada yang dari penghasilan itu ada yang diberikan secara bulanan, ada yang semesteran. Contohnya tunjangan dari yang dihasilkan dari bengkok. Nah, itu diberikan kan tidak bulanan tapi semester atau triwulanan. Nah, cara melaporkan kemarin saya kesulitan menginput di itu loh apa bukti potong PPh 21 pegawai tetap saya input kok gajinya potongan pajaknya terlalu besar. Padahal secara normal katanya kan 5% atau 6% gitu kan kayak gitu potongan PPh-nya. Tapi setelah saya input di Kortek kok gede banget melebihi target gitu loh. Nah, saya bingung. Yang kedua kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang menyerap honor itu dengan banyak ternyata pilihannya. Saya kebingungan itu kelompok yang mana gitu kan bingung. Maka dari itu mohon dijelaskan kaitannya dengan kode-kode rekening yang ada di Kortek itu kaitan dengan pengelompokan itu masuk misalnya honor operator SID masuk kelompok mana, honor operator Siskudes masuk kelompok mana gitu kan
Kalau terus kegiatan TPK, ada TPK di desa itu ada TPK. Itu masuk kelompok mana itu saya akhirnya karena bingung. Yang penting nyantol. Maka dari itu mohon kiranya diperjelas, dipertegas di sini mumpung kita saling bertatap muka. Kalau kita mengatakan terima kasih, singgih suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa pertanyaan, Pak Surya, bisa langsung ditanggapi ya. Dan salah satunya tadi ada sanksi kalau mungut PPN untuk yang non PKP. Kemudian terkait dengan kode-kode untuk yang PPh 21. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rama dan Pak Sukamdi atas pertanyaannya. Ini bagus sekali ya, dan panjang sekali. Baik, saya jawab satu-satu dulu ya Pak ya, terkait dengan yang sanksi. Boleh diulang Pak, itu aturan nomor berapa Pak? Nomor nomor 39. 39A tahun 2009. Itu Itu undang-undang kaitan kan sanksi atau undang-undang. Undang-undang. Coba 39A saya carikan. 2009 ya? Iya. Terus, nanti saya cari lebih lanjut ya Pak ya. Ini juga saya baru pernah dengar sih Pak. Tapi kalau yang saya tangkap ya Pak ya, tetap kita mengacu ke Oke. aturan tadi. Jadi prinsipnya kalau kita pengadaan ya, kalau kita memilih rekanan yang PKP aman, udah gitu kan. Kalau yang non PKP terpaksa ke non PKP, tidak ada pilihan yang PKP, maka kita wajib cek dulu apakah rekanan tersebut sudah memiliki surat keterangan non PKP. Karena itu yang membuktikan bahwasannya memang betul rekanan tersebut adalah non PKP. Gitu. Karena kan bisa jadi juga ada rekanan yang nakal mungkin ya Pak ya, yang dia ternyata PKP tapi bilangnya nggak PKP. Nah, jadi surat keterangan non PKP tersebut yang diterbitkan oleh KPP yang menjadi dasar hukum bahwasanya kita tidak perlu memungut PPN. Nah, dari yang saya tangkap tadi, undang-undang tersebut yang bersifat ancaman tadi, Pak Sukam bilang, kemungkinan tersebut adalah jika kita memungut PPN atas PKP atas rekanan yang non PKP dan sudah menyerahkan surat non PKP gitu. Jadi dia sudah buktikan nih kalau dia sudah non PKP, tapi tetap kita pungut PPN-nya. Nah, itu yang salah, Pak. Itu yang salah. Dan yang kedua sebenarnya juga kalau berkaitan dengan PPN ya, PKP non PKP ini sebenarnya rekanannya nggak rugi-rugi amat gitu. Sebenarnya nggak ada kerugian yang dialami oleh PKP. Karena juga Iya, betul. dana desa kita yang menalangi PPN tersebut gitu. Kalau kita Iya. transaksi mengut PPN berarti kita ngambil dana kita untuk dibalikin ke negara. Kalau kita Iya. nggak mengut PPN, kita nggak perlu mengut atau ngambil dana kita untuk di start negara. Jadi sebenarnya itu saja sih Pak. Ya, terkait dengan Oke. PPN, PKP. Kemudian yang kedua terkait dengan storannya ya sekarang ya. Memang betul. Jadi yang kode 108 ini itu baru ada di bulan April atau Mei gitu. Saya juga baru dapat yang di penegasan dari kalau nggak salah Kanwil DJP Jawa Timur 3 ya. Nah, itu terkait dengan belanja barang instansi pemerintah kepada non PKP. Bahwasannya memang di sana disebutkan untuk yang non PKP ya sebagai prinsip kehati-hatian yang tidak bisa menentukan surat keterangan non PKP itu kita pungut PPN-nya dengan kode tanggung renteng itu tadi ya 108. Nah, di konteks juga sudah ada pada saat yang tersebut diterbitkan gitu. Nah, jadi em, untuk PPN yang kita pungut dari non PKP yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan non PKP disetor dengan kode 108. Gimana kalau kita sudah setor ke deposit pajak? Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke kas negara, Gus. Cuma akunnya itu yang berbeda. Nah, nanti kita bisa pindah bukukan, ya. Namun pada saat ini pemindah bukuan itu masih terbatas untuk beberapa kode pajak. Iya. Tapi saya perlu pastikan dulu sih, untuk deposit pajak ini bisa dipindah bukukan. Tapi bisa nggak ke 108? Nah, ini saya yang perlu cek kembali, Pak. Nanti Bapak Sukamti kalau punya loginnya bisa langsung dicek ya, Pak ya. Tadi kan Iya. sebelumnya Oke. sudah disetorkan ya.
untuk didahulukan seperti Iya. apa caranya. Nanti bisa dicek langsung apakah bisa dipindahkan ke 108. Kalau prinsipnya seharusnya seperti itu. Akan dia posnya itu pas di sana. Karena emang posnya seharusnya di situ, di 108, Pak. Iya, iya. Ya, untuk apa pindah buku sudah saya laksanakan. Itu yang pajak yang sudah saya pungut di bulan Ya. Januari kemarin sudah Nah, saya pindah berarti bukukan, bisa ya, sudah Pak ya? sudah Memang bisa ya, Pak ya? sudah sudah. Baik, terima Cuma kasih. yang itu tadi, yang PPN yang tidak terpungut dan sekarang masih di rekening kas desa, apakah perlu kita ambil untuk kita setorkan kas negara atau tidak? Gitu. Dan yang tadi ada yang kelupaan, Pak, tambah satu lagi. Kaitannya dengan belanja tak terduga, apakah itu kena pajak? Gitu. Belanja tak terduga. Oke, Nambahnya itu. saya perlu perlu keterangan tambahan nih Pak. Maksudnya kalau ke kas desa itu gimana kok bisa nyetorkan ke kas desa nih rekeningnya? Itu kan di desa itu ada namanya tempat menyimpan dana APBDes itu kan ada di rekening kas desa. Ya, Itu tempat menyimpannya. ya. Nah, mulai tahun 2023 kemarin belanjanya kan sudah online, online Mm. CMS gitu. Nah, sementara untuk membayarkan ke apa penyedia itu kan apa melalui itu tadi CMS, tidak secara langsung tapi melalui bank. Nah, pajaknya kita potong sekaligus di situ. Itu loh maksud saya, itu pajak yang masih yang apa kira dana untuk persiapan yang kita sediakan dari APBDes untuk bayar pajak itu kan karena tidak PKP, karena kita sisakan, kita simpan di rekening kas desa. Ya. Nah, apakah Oh ya. perlu Ya. kita Saya ambil nangkap Pak. gitu loh. Ya, baik. Jadi sebenarnya kayak tabungan pajak yang dicanangkan kalau nanti sudah ada transaksi yang terrealisasi gitu ya Pak ya. Iya. Ah, jadi Bapak Sukamdi setor PPN-nya ya kalau transaksinya sudah terjadi aja. Jadi kalau misalnya masih dianggarkan di awal tahun gitu, nggak apa-apa ditaruh di rekening kas desa dulu gitu. Tapi kita kalau sudah ada transaksinya, sudah terrealisasi mau pencairan, nah baru disetor ke kas negara, gitu Pak. Iya, iya, iya. Iya. Kemudian belanja darurat, ya. Ini juga saya perlu keterangan tambahan nih Pak. Misalnya belanja darurat seperti apa? Boleh dijelaskan Pak sekarang di. Suatu misal ada bencana, ya. Nah, di situ kan ada bidang 5 di APBDes itu namanya anggaran bencana, ada anggaran tak terduga. Nah, itu biasanya suatu terjadi bencana alam, dananya kan kita ambilkan dari situ untuk menangani misalnya untuk apa normalisasi sungai karena akibat bencana alam banjir, sewa apa sewa apa alat berat, sewa alat berat itu kan ada potensi pajaknya gitu loh. Nah, itu apakah perlu kita apa ada pajaknya kaitannya dengan belanja tak terduga untuk utama ada lagi belanja semen semen untuk apa mitigasi itu kan apakah apa kena pajak gitu loh. Pada dasarnya kalau untuk PPN itulah pajak atas objek Pak. Jadi kena. Tapi kita tetap mengacu objeknya apa dulu gitu. Jadi bisa ke Hmm. selain yang tadi ya terkait dengan objek yang non PPN, barang atau jasa gitu. Misalnya ternyata eh, ya amit-amit lah Pak ya. Kita Ya. andai-andai misalnya ada bencana gitu ya. Terus Hmm. pakai jasa kesehatan gitu. Nah, kalau jasa Ya, kesehatan kan betul. nggak kena PPN Pak. Nah, jadi nggak perlu gitu Pak. Oh, ya, Jadi ya. baik lagi ke Oke, oke. jenis sanksinya seperti apa. Hmm. Baik, seperti itu Pak Sukamdi. Tadi yang Terus PPh 21 Mas. yang PPh PPh 21 tadi 21. belum. PPh yang 21, oh iya baik, saya lupa, mohon maaf. Hmm. Jadi untuk yang Ya. gaji maupun juga honor, memang itu dibedakan Pak Sukamdi ya. Nah, apa saya ini kali ya, saya share screen lagi ya, biar lebih jelas ya. Iya, iya. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh ya. Jadi untuk perangkat desa ya, eh, ada beberapa elemen-elemen penghasilan yang diterima. Ada gaji bulanan, ada tunjangan
yang dibayar per bulan, tribulan, semester gitu ya. Nah, itu termasuk dalam kategori jumlah penghasilan bruto yang rutin sifatnya. Ya, kita lihat di profesi yang lain, PNS misalnya, ada gaji, ada tunjangan, ada uang THR ya, THR gaji 13. Nah, itu walaupun dibayar triwulan maupun juga per periodik, bisa 6 bulan gitu mungkin THR ya, tergantung nanti jenis perusahaan seperti apa. Nah, itu tetap dikategorikan sebagai penghasilan yang rutin lah, Pak. Jadi, masuk dalam jumlah penghasilan bruto yang dikenakan tarif TER atau tarif efektif rata-rata. Jadi, seperti ini cara menghitungnya ya. Tapi ini untuk Januari sampai dengan bulan November aja ya. Jadi contoh misalnya Januari gajinya 1 juta, tunjangannya 2,5 juta, berarti jumlah pasien brutonya 5,5 juta. Dengan PTK-PTK 0 yang masuk tarif TER A, berarti tarifnya 0,25% ya. Begitupun dengan Februari sama ya, tapi WP-nya tunjangan di sini biar beda sedikit, tarifnya sama 0,2%. Kemudian di bulan April lah, kita loncat ke April, ada THR nih, nambah lagi 3 juta. Jadi puasa bertambah lebih besar. Nah, wajar jika tarif TER-nya juga lebih besar. Semakin besar penghasilannya, maka tarif TER-nya akan semakin besar juga potongannya. Nah, tadi Pak Sukamdi sempat menyampaikan bahwasannya tarifnya biasanya kita potong kan 5% sama 6%. Ya, betul. Tapi itu adalah tarif yang lama dan tidak berlaku lagi. Ya. Jadi untuk yang 5% dan persen itu adalah PPh 21 berdasarkan pasal 17 dan yang 6% itu jika tidak punya NPWP. Ya, itu naik 20% gitu. Itu udah aturan lama. Itu per 2023 akhir kayaknya udah agak nggak digunakan lagi ya. Karena NIK atau nomor KTP sekarang juga sudah dianggap menjadi NPWP ya. Untuk yang pasal 23 juga seperti itu, Pak. Jadi kalau pasal 23 nggak punya NPWP tetap potongannya 2%, nggak naik 1%. Jadi nggak naik jadi 4% gitu. Ya. Nah, kemudian itu di total semua ya sampai dengan November. Kemudian di Desember dihitung kembali menggunakan tarif pasal 17. Nah, jadi kayak perhitungan tahunan gitu, Pak. Dihitung bruto setahunnya berapa? Ada biaya jabatan 5% dari bruto, kemudian ada iuran-iuran apa yang lain mungkin kan. Kalau nggak ada iuran langsung dikurangi saja, dapat penghasilan neto, dikurangi dengan PTKP-nya, kemudian penghasilan kena pajaknya dikali dengan tarif pasal 17. Ya, misalnya seperti itu. Ya, ini kalau dicocokkannya PPh 21 setahun 700.000 sekian, kemudian dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong dengan tarif TER dari Januari sampai dengan November itu 348.500, maka PPh pasal 21 Desember yaitu 350.000. Itu perhitungan tarif 21 yang TER. Dan kemudian memang untuk TER ini akan mendol buri dia bahasa Jawa aja. Jadi akan pemotongan banyak di akhir tahun di Desember. Tapi pada dasarnya kalau dijumlah dalam setahun itu sama aja, Pak. Ya, pemotongan pajaknya. Tidak ada penambahan beban pajak baru, sama saja. Nah, kemudian untuk honor-honor ya, honor-honor itu yang sifatnya tidak rutin loh, Pak. Ya, kita bedakannya rutin dan tidak rutin gitu. Honor yang nggak rutin. Honor kalau yang bersangkutan melakukan kegiatan apa gitu. Honor yang bersangkutan kalau melakukan program apa, baru dia terima honor. Nah, itu dipotong dengan tarif PPh 21 bukan pegawai, ya kita sebutnya. Kalau orang pajak biasanya bilangnya tarif PPh 21 bukan pegawai. Yaitu 50% dikali honornya, dikali tarif pasal 17. Biasanya kalau honor nggak lebih dari 60 juta ya pasal nettonya, jadi 5% biasanya. Ya. Tapi kalau PNS beda lagi, tarifnya jadinya yang ini sesuai golongan. Ya, jadi seperti itu, Pak. Oke, oke. Oke, Mbak Itu Nur, terima potongan. kasih, Pak. Terima kasih kembali ya, Pak. Terima kasih Pak Sukamdi. Ada lagi teman-teman yang mau raise hand, silahkan. Oke, ini Bu Ika lagi. Silakan Ibu.
Ya, mohon maaf Pak, ada yang kelupaan. Jadi ini ada transaksi PPN ke PKP itu sekitar bulan Februari, belum membuat faktur. Tapi saya udah setor PPN-nya itu ke deposit pajak karena untuk keperluan kelengkapan SPJ. Nah, kalau itu langsung saya pindah bukukan saya yang tadi dicontohkan bagaimana nih Pak? Karena sudah beberapa kali saya infokan ke rekanannya itu, tapi belum membuat faktur sampai sekarang. Gitu. Terima kasih. Baik. Eh, Saya langsung jawab ya Pak Rama ya. ya, silakan Pak. Ini saya kendala sinyal nih kayaknya sayanya. Oh, oke. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Ini bagus sekali ya, jadi juga bisa mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang lainnya ya. Jadi kita perlu garis bawahi atas pembayaran deposit yang kita mau pindah bukukan ke PPN. Nah, kita melakukan pemindah bukuan deposit ke PPN, ya jadi sebayar PPN itu ketika kita bertransaksi dengan non PKP, Bapak Ibu. Ya, ketika kita bertransaksi dengan non PKP, non PKP yang kita pungut PPN-nya, karena yang bersangkutan mungkin tidak bisa menunjukkan surat keterangan non PKP. Tapi kalau rekanannya PKP, ya berarti PKP wajib membuat faktur pajak gitu. Nah, pada kasus rekan Ibu Ika ini, ya kewajibannya itu harusnya dibuat di faktur Februari, ya. Dimana sekarang kan sudah bulan Juni ya, tanggal 21. Jadi sudah lewat juga tanggal upload faktur bulan sebelumnya, bulan Mei. Otomatis kita nggak bisa, rekanan PKP manapun nggak bisa buat faktur pajak bulan Februari karena sudah telat, gitu, ya. Jadi mau gak mau, Ibu Ika harus minta rekanannya segera buat faktur bulan Juni, gitu, bulan Juni. Kemudian Bu Ika melaksanakan pelaporan SPT PPN pemungut atas bulan Juni tersebut. Nanti dibuka SPT bulan Juninya ada faktur di sana. Faktur yang menjadi kewajiban dari instansi Bu Ika. Dan bisa dibayar menggunakan deposit pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya. Jadi mekanisme seperti itu. Kita bayar dulu di awal pakai mekanisme Bapak Ibu sekalian, minta fakturnya, ya segera minta fakturnya. Kalau kita ada eh, proses pencairan di mana pencairan tersebut tidak bisa langsung cair di bulan kita transaksi, gitu. Misalnya kita beli barang di bulan Februari, tapi kita bisa bayarnya di bulan Maret atau April gitu. Buat MOU atau komunikasikan ke rekanannya agar tidak salah, agar nanti rekanannya tidak buru-buru buat faktur di bulan Februari. Padahal kita mau bayarnya di bulan April, ya. Kalau untuk instansi, saya sarankan buat fakturnya itu pada saat di masa pencairannya atau pembayarannya, pelunasannya bulan April gitu. Walaupun beli barangnya di bulan Februari, ya, untuk PKP. Tapi kalau non PKP bisa langsung store dengan kode 4112116108, sorry. Ya. Jadi begitu Bu Ika terkait Ya, dengan itu depositnya tadi. kena denda nggak, Mas? Denda keterlambatan nggak itu? Kalau untuk dendanya itu jadinya eh, konsekuensinya di PKP-nya, di rekanannya, karena rekanan yang salah, yang telat buat faktur. Ya, jadi Berarti untuk sanksinya dendanya nanti dikenakan ke rekanan ya. yes, yes, betul. Begitu Bu Ika? Berarti tetap harus buat faktur ya rekanannya ya Pak. Iya, betul. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali, Bu Ika. Oke, mungkin karena waktunya tinggal sedikit, Mas. Izin ini ya, kita nyenggol sedikit yang ada di chat, tapi dijawab singkat-singkat aja ya, Ya, Mas Surya ya. siap, siap. Ya, yang pertama ini dari Nova Sumokali Sidoarjo. Walaupun subjek pajaknya tidak terkena potongan pajak, apa tetap wajib dibuatkan bupotnya? Subjeknya tidak terkena pajak.
Mungkin Kalau subjek gaji pajak kali ya. dalam negeri Kalau pasti kena wajib gaji pajak. di bawah PTKP kali, Mas. Oh ya, kalau gaji di luar PKP pasti nggak kena pajak. Ya, Tapi apakah pada dasarnya bupotnya tetap kalau dibuatkan bupotnya itu tetap dibuatkan, walaupun tarifnya 0%, tetap wajib meskipun dibuat. nihil wajib buat bupot? Yes, ya. Oke, selanjutnya ini masukan ini dari Pak Fauzi Alfi Yasin. Harusnya Ditjen Pajak punya aplikasi untuk ngecek badan usaha itu PKP apa enggak PKP. Jadi enggak berdasarkan suket atau pernyataan pribadi dari rekanannya gitu. Ya, ya. Ini masukannya bagus sih dari Pak Fauzi ini. Kemudian surat keterangan PKP eh, siapa yang bikin, yang mengeluarkan? Ini dari Pak Arlin ya, ini sudah nih, Ya, yang Pak tadi ya. Rahmat. Sudah. Ya sudah. Oke, kemudian bagaimana ini Pak Bu Ratih dari Pemdes Jombok, bagaimana saat pelaporan PPN dan PPh 22 maupun PPh 33 di Kortek karena hingga saat ini masih menggunakan deposit pajak. Ya, jadi untuk potong dan pungut PPh, PPN itu berdasarnya kita harus membuat bukti potongnya ya. Untuk PPh 22 dan 23 kita wajib buat bukti potongnya dulu di Cortex, kemudian baru kita bisa membuat SPT-nya, laporannya. Nanti pada saat kita melaporkan PPh-nya tersebut, akan muncul berapa sih PPh kurang bayarnya kita. Nah, kita bisa lunasi tersebut dengan Nanti langsung menggunakan dipotong depositnya. deposit ya, langsung potong Yes, deposit. betul. Kalau yang PPN, kita memang harus wajib ini ya. Ini asumsinya PKP ya. Ya, Kita harus minta faktura dulu, kemudian kita tinggal buat pelaporannya aja. oke. Berarti yang PPh itu otomatis pada saat pembuatan SPT ya, Pak Surya ya. Iya, kalau yang PPh ya. Mm-mm. Oke. Kemudian dari Pak Hari ini setahu kami auditor di Sidoarjo, Pak Surya. BPJS Ketenagakerjaan apakah dikenakan pajak? Kemudian BPJS ini klaimnya atau gimana ya? pembayarannya kayaknya Mas, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan apakah ada pajaknya? Oh, enggak, Tidak ada pajaknya ya, langsung berarti. enggak ada. Langsung. Kemudian Kalau narsum untuk DPRD langsung Kabupaten. DPRD, pejabat negara ini dua ini 15% dipersamakan dengan golongan 4 dia. 4 ya, 15% ya. 15% tarifnya. Ya, Ya, pejabat itu negara. ya Pak Ya, Hari, pejabat negara. pajaknya 15% untuk anggota DPRD. Kemudian, ini Bu Lydia tadi udah ditanyakan secara langsung ya. Ya, sudah. Kemudian, Pak Hari lagi, Purna Bakti Kades atau perangkat desa dikenakan PPh 21 besarannya berapa? Misal 50 juta, itu kenakan PPh-nya berapa? Tergantung PTKP-nya. Informasi yang kurang dikit. Itu Oh, tergantung berarti PTKP-nya ya. tergantung Yang pasti PTKP-nya. itu kena TER ya. Ya, kena TER itu. Bukan bukan kena yang pegawai apa namanya tidak tetap Bukan yang pegawai ya. bukan pegawai kan sudah ini apa ikut yang pensiunan PNS itu. Iya, pensiunan PNS itu. Oke, berarti hitungannya adalah TER ya. Berarti totalan nanti dihitung setelah bulan itu dan tahun itu, Mas. Iya. Tapi ini maksudnya eh, ini apa? Maksudnya uang pensiun atau pensiunan rutin atau bagaimana? Atau Kalau mungkin rutin kena pesangon ya, TER. Kalau pesangon. pesangon, pesangon biasa tarif pasal 17 berarti. Itu berapa besarannya? Ini kalau saya asumsikan 50 juta ya, neto ya. Mm-mm, Kalau neto berarti ya 5%. 5%. Oke, berarti kenanya PPh pasal 17. Ya, Kemudian ini kapan ada pelatihan khusus untuk membahas aplikasi Cortex ya. Nanti kita informasikan lagi kapan jadwalnya. Kemudian Bu Lydia ini tadi sudah nanya lagi, sudah nanya ya.
Ini sudah dibahas. Kemudian ini yang terakhir, Pak Surya. Ya. Maaf, mau tanya, misalkan pengadaan barang jasa, tetapi rekanan tidak punya atau tidak mengeluarkan faktur, apakah boleh atau yang non PKP? Ya, kalau di sini tidak mengeluarkan faktur, kemudian kita harus cek ya, apakah yang bersangkutan bisa menunjukkan surat keterangan non PKP. Persiapan seperti aja. Kalau bisa, berarti nggak perlu kita pungut PPN-nya. Tapi kalau nggak bisa, ya kita pungut PPN. Kalau PPH yang pasti ya, kalau PPH ya pasti. Tergantung nominal transaksinya kalau barang ya. Oke, Eh, terima kasih. Kayaknya pertanyaannya sudah habis, Pak Surya. Terima kasih Ya. atas materinya. Ini dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 12.04. Artinya durasi pelatihan kita sudah habis. Terima kasih Pak Surya atas materinya. Aplaus Bapak Ibu untuk narasumber kita. Nah ini eh, saya izin mengajak teman-teman foto bersama terlebih dahulu ya. Sebelum nanti saya minta Pak Surya untuk memberikan closing statement. Mohon videonya dinyalakan semua Bapak Ibu. Kita foto ya. Dinyalakan semua. Oke. Saya hitung sampai 10. Kebanyakan kalau 10 ya. 5 aja sampai 5. Mohon dinyalakan videonya agar kita bisa foto ya Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang belum menyalakan video nanti mungkin muncul hanya namanya saja. Kita foto eh, gaya resmi dulu. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, tahan. 1, 2, 3. Baik. Sesi foto selesai. Selanjutnya, silakan ada closing statement dari Pak Surya. Ya, baik, terima kasih Pak Rama. Ya, jadi pada dasarnya dana yang sudah diberikan ke desa-desa masing-masing dari pusat itu adalah anggaran yang bisa digunakan untuk pengembangan desa masing-masing, ya, bisa dibuat programnya dan di sana ada kewajiban untuk pemotongan dan pemotongan pajaknya, pengotong dan pengutnya pajaknya. Jadi dengan adanya materi hari ini, semoga bisa mencerahkan dan memberikan pengetahuan pada Bapak Ibu semuanya terkait dengan kewajiban perpajakan yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Dan setelah ini bisa dijalankan kewajiban perpajakannya seperti itu. Pada dasarnya kita harus melihat nanti objek pajaknya apa saja, yang mana kena PPN, yang mana tidak ya. Seperti itu. Dan kenapa kita harus memungut pajaknya? Karena pada dasarnya juga dana yang turun dari pusat ke kita lagi nanti bakal baik lagi ke pusat dan bakal turun lagi ke desa. Gitulah siklusnya gitu ya. Jadi ikan sepat, ikan lele, ojo lupa bayar pajaknya nih. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya atas materinya. Terima kasih juga rekan-rekan peserta sudah eh, bertahan ya sampai dengan pukul 12 ini. Terima kasih atas materinya. Semoga semua yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan di masing-masing instansi kita dan organisasi kita. Kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih juga kepada Generasi Prestasi Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan pada pagi sampai siang hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kendala-kendala atau kekurangan atau hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri pelatihan pada siang hari ini dan nanti seluruh informasi termasuk sertifikat, kemudian rekaman dan lain sebagainya terkait dengan pelatihan ini akan kami informasikan lebih lanjut ke masing-masing peserta. Terima kasih Pak Surya atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih peserta sudah
mengikuti kegiatan dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami izin akhiri meetingnya. Terima kasih. Terima kasih Sampai Pak jumpa Rahman, di terima kasih ya Pak Ibu. baik. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya.